Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan hasil kerja kami, yaitu sistem vaskuler, anatomi dan fisiologi. Sirkulasi darah terjadi melalui satu lengkungan arteri dan vena yang kontinu serta terbagi menjadi sirkuit pulmonal dan sistemik. 2. Sirkuit pulmonal menghantarkan darah dari jantung ke paru, di mana darah dioksigenasi dan kemudian dikembalikan ke jantung. Sirkulasi sistemik atau sistem vaskular perifer meliputi arteri, arteriol, vena, venula, dan kapiler, di mana sistem ini membawa darah dari jantung ke seluruh organ dan jaringan lain dan kemudian membawa darah kembali ke jantung. Arteri, jantung memompa darah baru yang telah teroksigenasi melalui arteri, arteriol, dan bantalan kapiler menuju seluruh organ dan jaringan. Arteri tersusun atas otot polos yang tebal dan serat elastis. Serat yang kontraktil dan elastis membantu menahan tekanan yang dihasilkan saat jantung mendorong darah menuju sirkulasi sistemik. Arteri utama atau mayor dari sirkulasi sistemik meliputi aorta, karotis, subclavia, dan iliaka. Aorta melengkung membentuk seperti busur di belakang jantung dan turun ke bawah hingga pertengahan tubuh. Arteri lain merupakan cabang dari aorta dan mengalirkan darah menuju kepala, leher, dan organ-organ utama di dalam abdomen. Arteri karotis bergerak naik di dalam leher dan mengalirkan darah ke organ di dalam kepala dan leher, termasuk otak. Arteri subclavia mengalirkan darah menuju lengan, dinding dada, bahu, punggung, dan sistem saraf pusat. Arteri iliaka mengalirkan darah menuju pelvis dan kaki. Arteri-arteri di lengan setelah meluas melalui rongga dada atau toraks. Arteri subclavia menjadi arteri aksilaris. Arteri aksilaris kemudian menyeberangi aksila dan menjadi arteri brachialis yang terletak di dalam lekukan atau sulcus bicep tricep pada lengan atas. Arteri brachialis mengalirkan sebagian besar darah menuju lengan. Pada fossa cubuti, yaitu lipatan siku, arteri brachialis bercabang menjadi arteri radialis dan arteri yang meluas ke lengan bawah dan selanjutnya bercabang menjadi arcus palmaris yang mengalirkan darah ke telapak tangan. Arteri-arteri di kaki. Setelah melewati daerah pelvis, arteri iliaka selanjutnya menjadi arteri femoralis yang bergerak turun di sebelah anterior paha. Arteri femoralis mengalirkan darah ke kulit dan otot paha dalam. Pada bagian bawah paha, arteri femoralis menyilang di posterior dan menjadi arteri poplitea. Di bawah lutut, arteri poplitea terbagi menjadi arteri tibialis anterior dan tibialis posterior. Arteri tibialis bergerak turun di sebelah depan dari kaki bagian bawah menuju bagian dorsal atau punggung telapak kaki dan menjadi arteri dorsalis pedis. Arteri tibialis posterior bergerak turun menyusuri betis dari kaki bagian bawah dan bercabang menjadi arteri plantaris di dalam telapak kaki bagian bawah. Informasi subjektif. Karena masalah vaskular perifer utamanya terdiagnosis melalui keluhan subjektif, kemampuan wawancara atau anamnesa yang baik untuk mendapatkan informasi mengenai nyeri pada kaki, edema perifer,
dan perubahan warna kulit merupakan hal yang penting. Pasien seringkali bertanya pada farmasisnya mengenai gejala-gejala. Maka dari itu, farmasis perlu untuk mampu melakukan penilaian terhadap gejala-gejala tersebut dan menentukan penyebab yang mungkin, terapi yang sesuai, dan rujukan pada penyedia layanan primer. Informasi objektif. Penilaian fisik. Penilaian fisik sistem vaskular perifer meliputi inspeksi, aukultasi, dan palpasi. Satu prinsip dasar dari penilaian vaskular perifer adalah perbandingan satu sisi dengan sisi yang lain harus dilakukan selama inspeksi dan palpasi ekstremitas. Teknik. Langkah 1. Inspeksi kulit pada lengan dan kaki. Nilai hal-hal berikut. Warna. Catat ada atau tidaknya sianosis, eritema atau pucat. Pertumbuhan rambut. Catat area yang mengalami penurunan pertumbuhan rambut yang disebabkan oleh berkurangnya sirkulasi. Atrofi otot. Edema. Catat atau tidaknya adanya pembengkakan atau kulit yang mengkilat dan kencang. Adanya varises. Ulserasi. Catat ada atau tidaknya luka terbuka. Kuku. Catat ada atau tidaknya kuku yang menebal dan keras. Langkah 2. Palpasi lengan. Palpasi denyut arteri radialis dan brachial. Catat laju, irama tekanan, dan simetrisitas denyut pada kedua lengan. Derajat atau tingkat kekuatan amplitude denyut menggunakan skala dari 0 sampai 4. 4+ penuh, 3+ meningkat, 2+ normal, 1+ lemah atau menurun, 0 tidak ada. Kekuatan harus secara bilateral sama besar oleh berkurangnya sirkulasi. Atrofi otot. Edema. Catat atau tidaknya adanya pembengkakan atau kulit yang mengkilat dan kencang. Adanya varises. Ulserasi. Catat ada atau tidaknya luka terbuka. Kuku. Catat ada atau tidaknya kuku yang menebal dan keras. Langkah 2. Palpasi lengan. Palpasi denyut arteri radialis dan brachial. Catat laju, irama tekanan, dan simetrisitas denyut pada kedua lengan. Derajat atau tingkat kekuatan amplitude denyut menggunakan skala dari 0 sampai 4. 4+ penuh, 3+ meningkat, 2+ normal, 1+ lemah atau menurun, 0 tidak ada. Kekuatan harus secara bilateral sama besar. Langkah 3. Palpasi isian ulang kapiler. 1. Bentangan tangan individu sejajar dengan tinggi jantungnya. 2. Tekan remas dasar kuku setiap jari. Lepaskan dan catat lama atau durasi kembalinya warna kuku. Warna seharusnya kembali ke normal dalam 1-2 detik. Kondisi tertentu yaitu ruangan yang sejuk, menurunnya suhu tubuh, anemia dapat memperpanjang waktu ini. Langkah 4. Palpasi kaki. Periksa suhu kulit dengan menggunakan punggung tangan sepanjang kaki turun hingga telapak kaki. Bandingkan titik pada tiap kaki secara simetris. Kulit seharusnya hangat dan sama suhunya pada kedua kaki bilateral. Gunakan jari-jari palpasi denyut pada kedua kaki di arteri femoralis, poplitea, dorsalis, pedis, dan arteri tibialis posterior. Nilai laju denyut, irama, kekuatan, dan simetrisitas pada setiap kaki. Golongkan dalam derajat kekuatan denyut menggunakan skala 0 sampai 4 dan bandingkan pada masing-masing kaki. 4+ penuh,
13 meningkat, 12 normal, 1+ lemah atau menurun, 0 tidak ada. Skala denyut adalah pemeriksaan subjektif. Langkah 5. Palpasi edema perifer. Tekan dengan menggunakan 2 jari tangan di atas tibia, tulang kering atau di puncak kaki selama paling tidak 5 detik atau lepaskan. Kulit seharusnya balik kembali dan tidak meninggalkan indentasi lekukan. Bila terdapat edema pitting, klasifikasikan dalam tingkatan skala 1-4. 4+ pitting yang sangat dalam, indentasi menetap dalam jangka waktu lama, terdapat pembengkakan yang bermakna. Pitting yang dalam, indentasi menetap dalam jangka waktu yang pendek, pembengkakan yang terlihat. 12 pitting sedang, indentasi menghilang dengan cepat, tidak tampak pembengkakan. 1+ pitting ringan, sedikit indentasi, tidak tampak pembengkakan. Skala edema adalah pemeriksaan subjektif.